Kisah kali ini datang dari cerita yang sudah cukup turun-temurun diceritakan oleh kakek nenek kami, di mana pada saat itu tepat di zaman yang cukup sulit. Itu zaman krisis. Warga masyarakat banyak kesulitan, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan. Oleh karena itu, banyak warga yang melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya yaitu dengan mencuri di rumah-rumah para saudagar kaya. Dikisahkan pada saat itu ada dua orang yang untuk memudahkan jalannya cerita, kita sebut saja namanya itu Pak Udin dan Pak Tony. Pak Udin dan Pak Tony adalah dua sekongkol yang sering melakukan pencurian-pencurian di rumah orang-orang kaya di sekitar tempat tinggalnya. Mereka berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan hasil curian, sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Pada suatu malam, tepatnya dini hari pukul 1, mereka berdua bersiap-siap untuk melakukan pencurian di rumah seorang saudagar kaya, yang tentunya hal tersebut sudah mereka rencanakan beberapa waktu yang lalu, guna melakukan strategi-strategi untuk memuluskan rencana mereka. Rencana pun dimulai dengan Pak Udin yang membobol pintu depan rumah saudagar tersebut. Awal mula mereka melakukan cukup mulus, tak ada rintangan apapun, sampai di saat mereka bisa masuk ke dalam rumah saudagar tersebut. Mereka mencoba mencari barang-barang apapun yang mungkin bisa mereka pergunakan, yang memiliki nilai guna untuk diperjualbelikan kembali. Sampai di saat mereka menemukan kotak kayu, di mana pada waktu itu kotak kayu sejenis tersebut digunakan untuk menyimpan bahan-bahan makanan seperti beras, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Mereka berencana untuk membawa habis segala sesuatu yang ada di tempat kayu tersebut. Akhirnya mereka bekerja sama untuk memikul tempat tersebut. Semua berjalan dengan mulus sampai mereka bisa membawa tempat kayu tersebut yang mereka yakini di dalamnya adalah bahan-bahan makanan seperti beras, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Mereka pun membawa ke tempat yang sepi, tepatnya di bawah hutan bambu. Sampai saat itu rencana mereka mulus, tak ada rintangan suatu apapun. Sampailah pada saat di mana mereka membongkar isi dari tempat kayu tersebut, karena tentu mereka akan membagi hasil guna untuk mencukupi kebutuhan mereka. Pak Tony pun bertugas membuka peti kayu tersebut, dan Pak Udin bertugas untuk menjaga di sekeliling mereka. Barangkali ada salah satu orang yang melihat perbuatan mereka. Pak Tony pun membuka dengan linggis yang ia sudah persiapkan. Tempat kayu pun tersebut berhasil ia bobol, dan begitu kagetnya ketika di dalam tempat kayu tersebut ada sebuah mayat. Mereka pun langsung terkaget-kaget melihat mayat di dalam
tempat kayu tersebut. Pak Tony pun langsung menjerit ketika peti kayu tersebut berhasil dibuka, seraya memanggil-manggil Pak Udin yang sedang menjaga di sekeliling mereka. Pak Tony pun langsung lari-lari susul dengan Pak Udin yang kebingungan mengapa Pak Tony berlari-lari seperti itu. Sampai di suatu tempat yang sudah cukup jauh dari tempat tadi, akhirnya Pak Tony menceritakan bahwa di dalam tempat kayu tersebut terdapat mayat. Sedikit plot twist, pada masa itu sedang terjadi sebuah wabah yang cukup mengerikan, di mana korbannya bisa langsung meninggal, dan wabah tersebut juga cukup menular, sehingga tindakan dari pemerintah pada saat itu yaitu membasmi warga masyarakat yang meninggal akibat virus tersebut, yaitu dengan membakarnya. Ada sebagian warga yang tidak setuju dengan perlakuan pemerintah tersebut. Nah, akhirnya warga-warga yang kurang setuju dengan hal tersebut biasanya akan menyimpan mayat keluarganya yang mungkin terkena hama tersebut di tempat-tempat tersembunyi agar tidak ketahuan oleh pihak pemerintah. Dan hal tersebutlah yang terjadi pada keluarga saudagar tadi, di mana mayat dari keluarga saudagar tadi disimpan di tempat bahan makanan, dan tempat bahan makanan tadi dicuri oleh Pak Udin dan Pak Tony yang seorang pencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, mungkin cukup sekian untuk kisah kali ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.